Visiptarians. Hai. Kembali lagi di podcast Visip Uinsa Special Episode Yapping Youth ASEAN 2025. Nah, kali ini podcast Visip Uinsa ini berbeda karena kita juga bawa project dari Gen Z yang diinisiasi oleh Unify dari Wisely. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang SDGs. Spesifiknya tentang gimana sih sejauh apa implementasi Indonesia dalam mencapai SDGs. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, aku nggak sendiri. Kembali lagi dengan aku, Indah Kalila, dan juga ada Pak Bas sebagai dosen Visip Uinsa dan dua teman-teman baru aku. Yuk kenalan. Aku Dipta dari Prodi Hubungan Internasional. Aku Iva dari Prodi Sosiologi semester 1. Nah, oke, kita udah selesai kenalan. Gini, Pak dan teman-teman. Jadi belum lama ini saya baca berita dari beberapa artikel yang menunjukkan kalau pencapaian Indonesia itu dalam implementasi SDGs itu sudah mencapai angka 62,5%, yang mana itu jauh lebih tinggi dari rata-rata angka global yaitu 17%. Tapi saya tuh merasa sebagai masyarakat Indonesia, sebagai Gen Z juga ya yang kritis terhadap sekitar, kok rasanya yang kita lihat, yang kita rasakan dari sekitar ini tidak seperti angka itu, tidak seperti 62,5% itu. Nah, sebenarnya apa sih kalau kita tarik alasannya apa sebenarnya faktor terbesarnya kenapa kita nggak bisa merasakan angka indikator dari SDGs itu gitu? Oke, sebenarnya kita bisa melihat dari banyak variabel sebenarnya. Kalau dari 62%, 62,5% yang diklaim oleh di Indonesia sendiri, angka itu kan cukup besar sekali, dan masyarakat sendiri belum merasakan dampak secara nyatanya, di mana seharusnya itu sudah bisa dirasakan oleh generasi Z. Kalau Gen Z, menurut kalian itu sebenarnya apa sih indikator yang paling utama harus yang kalian pahami lah dari SDGs ini sebenarnya? Kalau dari saya pribadi mungkin dari kitanya sendiri, dari SDM-nya kita sendiri. Maksudnya kayak sebenarnya kita udah paham belum tujuan dibentuknya SDGs ini apa dan untuk siapa gitu. Kalau misalnya dari kita sendiri belum tahu, belum paham lebih dalam SDGs itu apa, jadi ya kayaknya sia-sia juga SDGs aja gitu. Karena ya percuma kalau dibentuk tapi kita nggak tahu buat apa gitu. Mungkin Adit? Ya benar banget. Jadi kita tuh sebenarnya harus mengetahui lebih dalam SDGs itu apa sih gitu kan. Karena masih banyak, termasuk itu ada beberapa teman saya Pak itu ngomong kalau misalkan SDGs ini terlalu idealis apalah segala macam. Jadi terlalu general gitu, nggak ada khusus untuk mengatasi apa segala macam gitu kan. Akhirnya yang membuat mereka tuh tidak optimis dalam melihat SDGs. Padahal kalau kita mengkaji lebih dalam Pak dan kita mempelajari tentang Sustainable Development Goals ini, itu banyak banget manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Karena kan SDGs itu sendiri kan sebenarnya bukan memang ditujukan untuk seluruh dunia gitu, untuk seluruh negara di dunia. Tapi kan itu ada indikator-indikator tertentu kan. Jadi misalkan negara Indonesia fokusnya apa dalam, bisa ada yang bisa disamakan dengan SDGs ini, misalkan dengan Program Nasional Indonesia nih fokusnya ada di ketahanan pangan, terus pengentasan kemiskinan, dan juga ada kesehatan juga, isu kesehatan. Dan mungkin itu kan bisa selaras dengan SDGs itu sendiri. Ya, apalagi kita sebagai Gen Z ini sudah hidup di teknologi yang sangat canggih ya guys. Kita perlunya mencari informasi-informasi mengenai apa sih SDGs lebih dalam gitu. Dan kita juga mungkin bisa bertanya-tanya ke guru-guru kita atau kepada dosen-dosen kita mengenai Sustainable Development Goals di Indonesia saat ini. Oke. Sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa angka di 62% itu apa saja indikatornya? Ataukah indikatornya itu salah satunya kesejahteraan dari masyarakatnya, atau perpindahan dari fosil ke energi terbarukan? Itu adalah salah satu hal yang harus kita pahami. Dari mana indikator 62% ini muncul? Jangan-jangan sekarang di Indonesia sudah mulai arahnya sudah mulai dari energi fosil ke energi terbarukan, sehingga ini adalah salah satu bentuk tantangan baru
untuk baik dari Gen Z maupun masyarakat luas. Gen Z ini adalah aset terbesar kita, di mana di 2030 kita akan mendapatkan bonus demografi Gen Z yang lebih banyak. Iya, di 2030, di mana Gen Z ini adalah salah satu pelopor untuk SDG ke depannya, di mana satu, dia harus memahami tentang keberlanjutan energi. Satu, energi terbarukan seperti apa, ekoteknologi, memahami tentang teknologi yang ramah lingkungan. Kita tidak bisa kalau sekarang ini tiba-tiba menghentikan atau mengkat penggunaan batu bara. Semua contoh ekspor batu bara itu ya kayak yang dibuat seperti ini jadi mobil listrik itu kan. Iya, kita tidak bisa serta-merta mengkat industri batu bara. Ketika kita mengkat industri batu bara, berapa puluh ribu orang yang akan terdampak, baik dari tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ada ikhtiar transisi dari energi yang fosil ke energi terbarukan. Dan ini adalah kesempatan emas bagi para Gen Z yang melek teknologi, kritis, tetapi juga percuma kalau pemerintahnya, governance-nya tidak memberikan payung, tidak memberikan wadah, tidak memberikan jembatan, sehingga dibutuhkan saling berkesinambungan, baik dari pemerintahnya, masyarakatnya, dan NGO-NGO yang ada. Ketika ini semua sudah melakukan dengan porsinya yang bagus, masing-masing bagus, angka 62% itu tidak mustahil atau tidak dinafikan, memang 62%. Ketika komponen-komponen ini sudah berdiri kokoh dengan sendiri-sendirinya. 62% ini angka yang besar dibanding angka global yang 17%. Di mana kita di satu sisi ini bisa ngomong, oh ini bagus, tapi di satu sisi apakah ini memang angka real? Itu yang perlu kalian pahami juga. Mungkin riset-riset dari para mahasiswa, para dosen, riset kolaboratif, melihat bagaimana standar SDGs ini sudah benar-benar terimplementasi atau tidak. Iya kan? Mungkin dari teman-teman sosiologi, teman-teman hubungan internasional, teman-teman ilmu politik, itu yang membuat kajian ilmiah. Apakah benar angka 62% ini dari masing-masing indikator? Iya, sebenarnya tadi saya juga narik dari perkataan Bapak kalau misalnya kita harus ada transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang, kalau kita lihat negara kita sendiri aja, Indonesia tuh udah punya SDA yang sangat kaya sekali ya. Cuma kadang memang tidak tersalurkan dengan tepat atau kadang tidak punya regulasi yang menjembatani gitu. Jadi kayak percuma aja gitu. Kita sebenarnya mampu untuk bertransisi, teknologi ada, sumber dayanya ada, manusianya pun ada, cuma mungkin bisa nanti kayak di transfer ahli, transfer profesional gitu dari negara lain. Cuma mungkin kalau dari saya, regulasi di Indonesia terkait untuk menjembatani apa-apa yang perlu dimajukan itu masih kurang sekali gitu. Masih kayaknya kalau kita lihat banyak sekali banyak hal yang sangat-sangat mampu untuk termajukan, terbarukan, tapi belum bisa untuk maju karena tidak punya. Iya, sebenarnya pemerintah melalui beberapa regulasi yang ada, melalui kebijakan yang ada, itu sudah mulai melakukan evaluasi, mulai melakukan beberapa gebrakan. Tidak hanya sekarang Jawa sentris. Sebenarnya kan, karena ketika ngomong Jawa sentris seolah-olah yang maju cuma Jawa, di mana Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, di mana kita harus pemerataan semuanya, baik pemerataan teknologi, infrastruktur dan lain sebagainya. Mungkin SDGs itu ketika dilihat dari Jawa mungkin bisa 62%. Iya, mungkin. Tapi ketika kita melihat secara global dari Sabang sampai Merauke, itu yang harus menjadi prioritas bersama. Pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah, akses pendidikan, di mana ketika akses pendidikan ini meningkat, otomatis nanti poin-poin selanjutnya juga akan meningkat, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Ketika infrastruktur di
emas di luar Jawa itu sudah bagus, ini juga akan meningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat. Nah, itu juga salah satu poin kesejahteraan masyarakat. Energi terbarukan Indonesia sudah mulai, di mana dia sudah melakukan pembuatan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ya kan? Sudah melakukan banyak beberapa di daerah itu pakai tenaga bayu. Itu salah satu bentuk ikhtiar. Sudah melakukan regulasi yang kalian sudah merasakan belum? Regulasi kalian mudah untuk mengakses sepeda motor atau mobil listrik, pajak diringankan. Iya, Pak. Sudah mulai ditemui. Sudah mulai ditemui. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar negara untuk energi terbarukan, di mana energi bersih yang dikeluarkan. Tidak lagi ketika pas waktu buat pakai energi fosil kan keluar CO2 dan sebagainya. Ketika karbonnya keluar, tapi ketika dia pakai mobil listrik, pakai sepeda listrik, emisinya kan kecil. Seperti itu, zero emisi lah kalau pemerintah ngeklaimnya kan. Itu salah satu bentuk ikhtiar. Tetapi ini kalau tidak terus dijaga oleh terutama Gen Z, mbak saya juga dan sebagainya, itu untuk selalu mengawal baik kebijakan, inisiasi, dan yang paling penting adalah hasil riset. Karena iya dong, kita kan akademisi, Iya, betul. teman-teman akademisi, jadi melihat risetnya secara riset. Teman-teman yang sosiologi melihat secara rumpun sosiologi, teman-teman HI melihat secara HI, teman-teman ilmu politik melihat secara politiknya seperti apa. Kalau tidak ada politik will yang bagus, ya tidak bisa berjalan, iya kan? Kalian juga merasakan itu sebenarnya kan? Betul. Nah, tapi selain energi terbarukan, sebenarnya kalau kita lihat Indonesia tuh pilar utamanya, saya juga baca itu pilar utama dari SDGs pencapaiannya itu ada 3, itu penurunan kemiskinan, ketahanan pangan, dan sektor kesehatan. Nah, menurut saya yang paling dirasa itu penurunan kemiskinan ini. Kayaknya Indonesia tuh masih mengalami timpang sosial yang tinggi banget gitu, apalagi yang Jawa dengan luar Jawa yang sosial ekonomi. Nah, menurut teman-teman gimana nih kemiskinan di Indonesia? Karena kan juga nggak usah jauh-jauh Jawa, di sekitar kita aja kayaknya banyak yang timpang gitu. Ya bener banget. Soalnya kan aku juga ngelihat dari ini ya, lingkungan aku sendiri. Tepatnya itu anggaplah aku kan tinggalnya di Jakarta ya Pak. Iya. Di Jakarta ini aku tuh tinggal di daerah dimana pemukiman itu antara gedung-gedung Kota-kota. tinggi gitu kan, dengan pemukiman yang ada di pinggir kali itu sangat terlihat jelas gitu ketimpangannya. Jadi emang hal ini tuh menjadi apa ya, sangat diperhatikan seharusnya gitu kan. Perlu diperhatikan sekali gitu kan. Ya mungkin gitu loh dari saya. Kalau dari tidak hanya warga teman-teman di Jakarta, mungkin di Surabaya dan di Sidoarjo sini betul. pastinya juga sudah terlihat gitu ya, kondisinya juga sangat memprihatinkan mengenai pembangunan maupun angka kemiskinan yang mungkin tidak turun-turun gitu Pak. Oke, sebenarnya untuk hal yang seperti itu, ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan sebagainya, kesejahteraan, itu memang tugas bersama. Jadi tugas kolaboratif, bukan hanya tugas dari pemerintah. Kalau tugas pemerintah itu memberikan insentif, memberikan kebijakan yang layak, tetapi tugas dari semua orang, baik lingkungan, baik dari tingkatan RT, RW, sampai ke tingkat provinsi. Sebenarnya negara dengan skema yang sudah ada itu banyak menciptakan lapangan, dalam arti peluang, baik untuk pendidikan, ya kan? Pendidikan adalah salah satu instrumen untuk menentaskan kemiskinan. Kedua, usaha mikro, ketika UMKM itu banyak mendapatkan insentif, ya kan? Dan yang paling perlu dilindungi pemerintah adalah iklim. Iklim apa? Bukan iklim cuaca, bukan iklim cuaca, bukan cuaca, tapi adalah iklim ekonomi yang sehat. Bagaimana stabil perekonomian Indonesia yang stabil. Contoh sederhana, kalau teman-teman melihat sekarang kebutuhan pokok semakin naik dan lain sebagainya. Nah, itu kan tugas dari negara juga sebenarnya.
tugas negara untuk menyetabilkan masyarakat, daya beli masyarakat biar meningkat dan lain sebagainya. Peningkatan daya beli masyarakat ini juga mempengaruhi dari pendapatan. Benar nggak? Iya. Masyarakat bisa beli ketika masyarakat Pendapatannya cukup. cukup. Sehingga perlu iklim ekonomi yang sehat. Iklim ekonomi yang sehat itu salah satu indikatornya adalah politik kita nggak boleh tidak stabil. Kalau politik kita masih ngurusin politik tingkat atas saja nggak stabil, bagaimana politik yang di tingkat bawah? Sehingga ekonomi itu harus berkelanjutan juga. Iya. Karena salah satu indikatornya adalah kesejahteraan masyarakat SDGs itu. Ketika kesejahteraan masyarakat ini meningkat, mungkin indikator ini juga akan meningkat. Indikator lainnya mengikut. Betul. Kesejahteraan, transfer energi dari fosil ke energi terbarukan ini kan bisa dilakukan ketika masyarakatnya itu sudah meningkat juga. Iya kan? Iya. Seperti itu. Nah, ini tugas kita bersama Iya. di 2030 bagaimana transisi energi ini bisa berjalan secara baik, dan kita tidak bisa langsung cut, tidak bisa, tetapi perlu step by step. Tapi, Karena Pak, gimana? kita berbicara soal ketimpangan ekonomi nih. Ini kan dari banyaknya masyarakat ini kan pemerintah sudah menemukan solusi-solusi seperti melakukan program keluarga sejahtera maupun bantuan PIP untuk anak-anak di Indonesia agar mendapatkan akses pendidikan yang layak. Namun terdapat di daerah-daerah yang kurang diperhatikan. Jadi terdapat daerah-daerah yang tidak menerima bantuan tersebut gitu, Pak. Tidak menerima bantuan dan informasi-informasi yang beredar. Oke. Kalau seperti itu sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab? Apakah hanya pemerintahnya saja, atau jangan-jangan kita juga ikut andil? Harusnya kita ikut andil, di mana kita akan mengetahui ketika seperti itu. Kita bisa melakukan riset daerah mana yang belum tersentuh baik bantuan, baik dari program insentif pemerintah, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Dan itu bisa sebagai rujukan pemerintah ketika dia melakukan kebijakan yang akan datang. Kita memberikan usulan, ini loh datanya. Kita itu ketika memberikan sesuatu ke pemerintah, menunjukkan ke khalayak publik, itu harus berbasis data. Itulah fungsinya kita sebagai akademisi seperti itu. Tadi ngomongin soal ekonomi yang sehat, sebenarnya kalau menurut saya sangat terbuka sekali ya zaman sekarang itu kayaknya. Kalau misalnya kayak seperti ini aja, ini proyek ini kan sudah Gen Z sekali ya. Maksudnya kalau kita manfaatkan sumber daya kita, diri kita sendiri, itu sangat-sangat semakin membuka peluang lain. Misalnya kita membuka UMKM ya, selain itu juga memberikan pendapatan buat negara, itu juga bakal membuka peluang kerja juga bagi yang lain. Otomatis juga yang lain, ekonomi, indikator ekonomi atau mungkin yang lain juga bakal mengikut, yang mana juga saling mendukung di akhir nanti gitu. Mungkin menurut saya kayak gitu sih. Apalagi di zaman teknologi yang saat ini ya, Kak. Kita bisa berjualan di HP, berjualan Iya, online. betul, marak sekali. Kayak banyaknya peluang kerja besar. Iya benar. Jadi sebenarnya Gen Z ini kita ya, sebagai Gen Z ya, POV kita, seharusnya kita memang memiliki peluang tersebut, karena kan emang kita memiliki akses digital, jadi kita lebih ahli lah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi peluang tersebut tuh seharusnya sangat terbuka lebar gitu kan, tinggal kita buka Instagram atau bahkan sekarang nggak usah ngirim email Pak, sekarang itu saya dengar itu tinggal kita ngechat adminnya, itu kita minta locker gitu, karena adminnya sudah Gen Z Pak, jadi males buka email tuh, bahasanya gitu. Iya. Ya, itu sebenarnya sebagai tantangan dan peluang sebenarnya. Gen Z itu tantangan dan peluang, baik dalam berbagai sistem maupun di SDGs juga, di mana kita ngomong tentang keberlanjutan. Sehingga kalau dari Gen Z ini sudah tidak aware tentang keberlanjutan, mau seperti apa Indonesia dibawa ke depannya. Kita menyongsong di 2030, di mana 2030 itu kita udah bonus demografi untuk Gen Z itu banyak, apalagi di Indonesia emas nanti itu seperti apa, estafet di tangannya Gen Z lah ibaratnya. Jadi Gen Z harus
sangat mengetahui tentang sustainable development. Nah, balik lagi ke SDGs ya. Kalau kita tarik dari awal kan berarti solusi yang seharusnya kita ini paling dasar sebenarnya. Kita harus paham dulu SDGs itu apa, untuk siapa, tujuannya bagaimana. Nah, tapi selain itu sebenarnya apa aja yang solusi sebagai masyarakat ya, bukan sebagai Gen Z aja. Sebagai masyarakat dari semua kalangan generasi yang bisa kita lakukan gitu. Selain kita tahu sendiri SDGs ini apa gitu. Mungkin sebagai bentuk solusi lain tuh kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan kita gitu. Dari teman-teman mungkin ada Kalau dari aku usulan? sendiri, mungkin cara kita untuk mensosialisasikan SDGs ini ya dengan cara kita menggunakan sosmed itu sendiri gitu. Digital betul banget. Apalagi ya kita kan harusnya Digital sering banget native gitu kan. hidup di Iya, zaman kita teknologi udah hari-hari gitu. gitu kan. Kalau dilihat tuh di setting pengaturan kita tuh berapa jam Iya. jam gitu Benar. kita buka TikTok segala macam, kita buka bikin vlog segala macam. Nah, kita bisa manfaatkan dengan kita bikin konten-konten, vlog dan segala macamnya itu untuk mensosialisasikan tersebut kepada masyarakat gitu kan. Memanfaatkan teknologi dengan baik. Betul gitu. Itu salah satu cara mungkin dari mbak-mbak mas karena itu tadi dari highlight awal, apakah teman-teman itu juga mengetahui tentang SDGs itu sebenarnya itu pengetahuan yang harus dipahami mendasar. Itu bukan hanya milik teman-teman mahasiswa sebenarnya yang harus tahu itu, dari teman siswa, teman-teman di bangku SMA, teman-teman yang ada di luar sana, praktisi, itu juga harus mengetahui. Ketika semua sudah aware, itu SDGs mungkin akan bisa lebih dari 62% diklaimkan di Indonesia. semoga. Seperti itu. Itu kan solusi buat Indonesia yang bisa kita lakukan ya. Cuma kalau kita kan masih negara berkembang ya, dan banyak sekali negara-negara teman-teman kita yang masih juga berkembang, apalagi khususnya dalam mengimplementasikan SDGs ini. Kalau kita pindah nih ke global, kira-kira apa yang bisa dilakukan negara-negara berkembang ini juga biar bisa maju indikator pencapaiannya gitu. Karena mungkin kan kita faktornya beda-beda ya, negara-negara juga berbeda-beda. Ada yang kekurangannya di faktor ini, ada yang di sektor ini. Tapi kalau kita tarik jadi satu tuh sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu biar maju? Harus dilakukan untuk maju itu pertama ditingkatkan sumber daya manusianya. Berarti pendidikan menjadi salah satu indikator. Ya. Pendidikan. Yang kedua adalah pemerintahan yang stabil dan pemerintahan yang memberikan kebijakan-kebijakan yang ke arah SDGs. Ya, Indonesia sampai sekarang sudah mulai meratifikasi itu, sehingga ya negara-negara di luar sana, di Asia Tenggara terutama, itu juga sudah mulai juga mengarah ke situ. Kalau semua sudah bisa mengarah ke situ, ya tidak ada yang tidak mungkin. SDGs ini sudah bisa diimplementasi di semua negara dengan 62% tadi ya. 62%. Nah, menarik banget kan ya diskusi hari ini. Menurut saya ini menarik banget karena kita bisa mengulik-ngulik apa yang perlu dievaluasi, perlu ditambah gitu. Kalau dari aku sendiri, aku menarik kesimpulan dari diskusi kita kali ini itu selain kita perlu pelajari lagi tentang SDGs, kita juga perlu mengajak teman-teman yang lain dari semua kalangan gitu ya, dari pemerintah, dari masyarakatnya, dari NGO atau segala macamnya, itu untuk berkolaborasi bersama buat implementasikan SDGs dengan baik agar 62 atau angka segala macam itu yang ada di berita, di artikel, itu bisa kita rasakan, bukan cuma kita lihat di berita gitu. Hanya angka. Betul. Terus kita juga bisa manfaatkan digital, karena untuk kedepannya kita bakal terus hidup dengan digital yang akan terus semakin maju gitu. Selain itu yang paling penting dan paling terakhir itu ya pendidikan kita sendiri gitu. Bagaimana kita mengutamakan pendidikan kita gitu. Mungkin teman-teman lain apa yang bisa di-highlight nih dari diskusi ini, Bapak, teman-teman? Ya cukup sudah diwakilkan oleh Kak Indah. Betul, tadi kita harus berkolaborasi oleh semua teman-teman ya, tidak hanya di generasi Gen Z ini maupun generasi yang lainnya, kalangan dari remaja maupun mahasiswa-mahasiswa lainnya. Ya aku nambahin aja, kan SDGs ini kan yang aku paling suka di prinsipnya itu Pak, no one left behind. Jadi nggak ada satupun yang ditinggalkan.
dan semua masyarakat itu harus benar-benar merasakan dampak dari SDGs ini sendiri. Karena kan tujuannya itu bukan perdamaian saja, tapi juga keberlanjutan dari perdamaian itu sendiri. Mungkin Bapak ada kesimpulan atau highlight lain? Yang perlu kita lihat adalah bagaimana semua berkolaborasi bersama. Ketika berkolaborasi bersama, mempunyai tanggung jawab bersama, kita akan saling merangkul dan kita akan lebih cepat dalam proses mencapai SDGs yang ya katanya tadi 62% kan. Itu bukan hanya soal angka, tetapi bisa merasakan secara langsung Hasilnya. Iya, seperti itu. Kolaborasi menjadi kunci yang utama. Nah, buat teman-teman apalagi yang Gen Z, Gen Alpha atau mungkin yang baru lahir, nanti kalau nonton ini jangan malu buat typing untuk menyuarakan isu-isu sekitar kita ya. Jangan cuma kita melihat baca di artikel terus nelan mentah-mentah. Menurutku jangan banget. Kita perlu tanya, emang benar udah kita send, emang benar udah kita lihat gitu. Jadi jangan malu buat typing, jangan malu buat menyuarakan isu-isu sekitar. Mungkin itu semua yang bisa kita diskusikan hari ini dari Yapping Youth ASEAN Visip Uinsa. Jangan lupa subscribe channel Visip Uinsa @visip Uinsa dan Instagram Visip Uinsa. See you next time, bye.